Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kajian terakhir untuk rafa' adalah tentang at-tawabi' lil marfu'. Jadi yang lalu kita sudah mempelajari tentang khabar inna. Jadi untuk kali ini, yakni bagian ketujuh dari pembahasan tentang rafa' ialah at-tawabi' lil marfu'. Jadi judulnya adalah at-tawabi' lil marfu'. At-tawabi' lil marfu'. At-tawabi' lil marfu' artinya yang mengikut kepada baris rafa'. Jadi at-tawabi' ini ada at-tawabi' lil marfu', ada at-tawabi' lil mansub, ada at-tawabi' lil majrur. Jadi untuk saat ini karena kita pembahasannya tentang rafa', maka judulnya adalah at-tawabi' lil marfu'. At-tawabi' ini ada 4. Ada na'at, ada ataf, ada taukid, ada badal. Jadi secara ringkas kita bahas satu persatu. Yang pertama na'at. Pertama na'at. An-na'tu. Na'at ini artinya sifat. Na'at artinya sifat. Contoh, misal kita buat contohnya Zaidun tilmizun nasyitun. Barisnya Zaidun tilmizun nasyitun. I'rabnya Zaid. Ini Zaidun, ini dia jadi mubtada. Kenapa dia mubtada? Karena dia isim yang terletak di awal kalimat. Setiap isim yang terletak di awal kalimat dia disebut mubtada. Setiap mubtada dia barisan rafa'. Apa tanda rafa'nya? Dhammah karena dia isim mufrad. Oke, kemudian setiap mubtada pasti ada khabar. Mana khabarnya? Khabarnya tilmizun. Ini menjadi khabar. Setiap khabar barisnya rafa', tanda rafa'nya dhammah karena dia isim mufrad. Jadi i'rabnya tidak kita buat panjang karena ini hanya mau melihat mana yang menjadi na'at saja, bukan mau mengi'rabkan mubtada khabar. Karena mubtada khabar ini i'rabnya sudah ada yang lalu, jadi dianggap sudah paham. Selanjutnya ada satu kata lagi yang tersisa yaitu nasyitun. Ini dia jadi apa? Apakah dia jadi khabar yang kedua atau mubtada juga? Maka jawabnya adalah dia menjadi na'at. Inilah dia yang menjadi na'at. Inilah dia na'atnya, nasyitun. Ini na'at. Na'at dari tilmiz. Jadi na'at ini mengikut kemana dia ikut? Dia mengikut kepada baris tilmizun. Apa yang dia ikut? Yang dia ikut adalah barisnya, baris rafa'. Karena dia barisnya rafa', maka dia pun ikut rafa'. Inilah dia na'at. Jadi mengikut at-tawabi, dia mengikut. Jadi salah satu yang mengikut itu adalah na'at. Jadi untuk na'at ini lebih kurang tandanya atau untuk menandainya. Biasanya na'at dengan man'utnya. Jadi khabar ini bisa juga disebut biasa disebut dengan man'ut. Man'ut ini yang disifati. Nah, jadi untuk na'at dengan man'ut ini biasanya tandanya ada 3 dari 7 tanda. Yang pertama, tanda itu bisa jadi kalau dia ma'rifah sama-sama ma'rifah, kalau dia nakirah sama-sama nakirah. Ini yang pertama. Kalau dia ma'rifah sama-sama ma'rifah, kalau dia nakirah sama-sama nakirah. Bagi yang paham mungkin bisa dipahami apa maksud ma'rifah dengan nakirah. Kemudian untuk tanda berikutnya ialah sama-sama mufrad kalau dia mufrad. Kemudian musanna sama-sama musanna kalau dia musanna, ataupun kalau jamak dia sama-sama jamak. Kemudian berikutnya kalau dia muzakkar sama-sama muzakkar, atau kalau dia muannas sama-sama muannas. Jadi kalau kita lihat di sini
ini antara na'at dan man'udnya, tilmiz dengan nasyid, ini dia bentuknya nakirah, tidak ada pakai alif lam. Jadi tak ada alif lam, di sini juga tidak ada alif lam. Kemudian dari segi muzakkar muannasnya dia bentuknya muzakkar, maka sama-sama muzakkar, tidak ada ta marbutah, tidak ada ta marbutah. Kemudian dari segi jumlah dia bentuknya mufrad. Tilmiz ini mufrad, satu, tunggal. Nasyid juga bentuknya mufrad, jadi sama. Jadi inilah gambaran dari na'at man'ud. Dia antara na'at dengan man'udnya dia masih sama, tak boleh beda. Jangan nanti ada satu pakai alif lam, satu tidak, itu bukan na'at man'ud. Jadi dia masih sama. Dan jangan juga nanti ada satu yang bentuknya mufrad, satu musanna atau jamak, itu bukan na'at man'ud. Atau juga misal satu muzakkar, satunya muannas, itu bukan na'at man'ud. Jadi kalau na'at man'ud itu biasanya antara na'at dengan man'udnya itu biasanya sama-sama ma'rifah mungkin, atau sama-sama nakirah, atau mungkin sama-sama mufrad misalnya, atau musanna atau jamak, atau mungkin sama-sama muzakkar ataupun muannas, dia masih sama. Inilah tentang na'at. Jadi itu juga termasuk ciri-ciri untuk menandai apakah dia itu na'at man'ud atau termasuk nanti yang mirip dengan na'at man'ud ini adalah mudhafun ilaih. Ini contoh yang pertama untuk na'at. Berikutnya kita masuk kepada contoh ataf. At-tawabi' yang kedua adalah al-'atfu. Ataf. Jadi ataf ini artinya ialah kata sambung atau kata penghubung. Secara ringkas itu maknanya. Kita buat contohnya. Misal contohnya Ja'a Zaidun wa Muhammad. Barisnya Ja'a Zaidun wa Muhammadun. Ini contoh dari ataf. I'rabnya Ja'a ini fi'il. Fi'ilnya fi'il madhi. Setiap ada fi'il pasti ada fa'il. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah Zaidun. Ini fa'il. Setiap fa'il barisnya rafa'. Apa tanda rafa'nya? Tanda rafa'nya dhammah, karena dia isim mufrad. Kemudian waw ini huruf ataf. Jadi huruf ataf ini salah satunya adalah waw. Masih banyak lagi yang lain. Ini hanya sebagai contoh saja. Kemudian Muhammadun inilah dia menjadi ma'tuf. Baik. Jadi Muhammadun dia menjadi ma'tuf ke Zaidun. Yang dia ikut adalah ini, Zaidun, baris Zaidun. Karena Zaidun berbaris rafa', maka dia pun berbaris rafa'. Jadi dia mengikut kepada baris sebelum dia. Jadi biasanya untuk ataf ini dia ada huruf ataf. Huruf ataf ini bukan waw saja, ini salah satu contoh saja. Jadi kalau kita membaca kitab, nanti kalau terlihat ada waw, itu bisa jadi huruf ataf. Biasanya kalau dia wawnya di tengah-tengah, bisa besar kemungkinan itu huruf ataf. Tapi kalau di awal kata, itu biasanya huruf iftida ataupun huruf isti'naf. Ini contoh saja. Jadi Ja'a Zaidun wa Muhammadun, yang jadi ma'tufnya di sini adalah Muhammadun. Dia mengikut kepada baris Zaidun. Jadi Zaidun ini bisa disebut ma'tufun alaih. Ma'tufun alaih. Jadi yang diikut Muhammadun adalah Zaidun. Karena Zaidunnya berbaris dhammah, maka dia pun berbaris dhammah. Jadi tidak boleh dibariskan Muhammadan atau Muhammadin. Dia mesti mengikut kepada baris Zaidun. Tidak boleh dibariskan Zaidun wa Muhammadin, tak boleh. Atau Zaidun wa Muhammadan, tak boleh.
Jadi mesti sama barisnya, sama seperti na'at tadi, dia mesti sama. Tidak boleh beda dibariskan karena dia mengikut kepada baris yang sebelum dia. Kalau dia rafa maka dia mesti rafa. Kalau nasab juga mesti nasab, kalau jar juga mesti jar. Baik, ini untuk contoh ataf. Selanjutnya kita masuk kepada contoh taukid. Yang berikutnya adalah taukid. Taukid ini artinya penguat. Taukid artinya penguat. Contoh misal kita buat contohnya. Misal ini contohnya, barisnya zahabal muslimuna kulluhum ilal masjidi. Zahabal muslimuna kulluhum ilal masjidi. I'rabnya zahaba. Zahaba ini fi'il. Fi'ilnya fi'il madhi. Kemudian setiap ada fi'il pasti ada fa'il. Al-muslimuna ini menjadi fa'il. Fa'il dia barisnya rafa. Tanda rafa'nya adalah waw karena dia jamak muzakkar salim. Kemudian kulluhum. Kulluhum ini dua kata, kullu dan hum. Jadi kullu, untuk kullu ini dia sebagai taukid. Inilah dia taukidnya. Taukid. Jadi kullunya sebagai taukid. Kemudian humnya ini menjadi mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Jadi kalau dia mudhafun ilaih, maka sebelumnya dia itu disebut sebagai mudhaf. Ini mudhaf. Jadi untuk taukidnya di sini adalah kullu. Jadi dia mengikut kepada yang baris rafa. Mana yang dia ikut? Yang dia ikut adalah baris al-muslimuna. Karena dia al-muslimuna ini rafa, cuma hanya saja ini bentuknya jamak muzakkar salim, jadi tanda rafa'nya waw, bukan dhammah. Tapi dia posisi dia sebagai rafa. Makanya dibariskan kullu. Dia mesti rafa kullu. Tidak boleh dibariskan kulla. Kalau kulla itu nasab. Dan tidak boleh juga dibariskan kulli. Kalau kulli itu jar. Jadi dia mesti rafa kullu. Kenapa mesti rafa? Karena yang diikutnya adalah al-muslimuna. Dia bentuknya rafa. Karena al-muslimah itu sebagai fa'il. Jadi itulah dia mengikut kepada baris rafa. Jadi salah satunya adalah taukid. Taukid di sini penguat. Apa maksud penguat? Penguat di sini maksudnya ialah kalau kita lihat maknanya atau artinya, zahabal muslimuna kulluhum ilal masjid. Telah pergi orang muslim laki-laki, semuanya mereka ke masjid. Artinya, kalau disebutkan zahabal muslimuna ilal masjid tanpa kulluhum, artinya bisa saja yang pergi ke masjid itu hanya 3 orang. 3 orang itu sudah mencakup kepada jamak. Jadi bisa disebutkan yang pergi 3 orang, sudah bisa disebutkan zahabal muslimuna ilal masjid. Tapi untuk penguatnya, misal di situ ada 10 orang muslim misalnya, maka untuk memastikan, menguatkan bahwa yang pergi ke masjid itu semuanya, kalau misalnya ada 10 orang yang pergi itu ke masjid, semuanya 10 orang semua pergi ke masjid misalnya, maka dibuatlah taukidnya, penguat. Jadi zahabal muslimuna kulluhum ilal masjid. Artinya yang pergi ke masjid itu semuanya, bukan hanya sebagian saja, bukan hanya 3 orang, 4 orang, tidak. Tapi yang pergi ke masjid itu semuanya. Apa tandanya? Di sana ada taukid, ada penguat. Jadi menunjukkan bahwa kalau dalam contoh ini berarti dia semuanya
semua orang muslim yang laki-laki itu pergi semuanya ke masjid. Jadi bukan hanya sebagian saja. Jadi untuk penguat atau taukidnya, buatlah dia kullu. Dan taukid ini hanya sekedar contoh saja, bukan hanya kullu saja sebagai taukid, masih banyak yang lain. Karena ini sebagai contoh, inilah salah satu dari yang disebut dengan taukid. Kemudian i'rab selanjutnya, bila ini ada huruf jar, kemudian masjidi ini majrur. Baik, ini sementara untuk contoh taukid. Selanjutnya bagian terakhir yang keempat, kita masuk pada al-badal. Terakhir untuk at-tawabi' adalah badal. Badal artinya pengganti. Contoh, misal kita buat barisnya ja'al mudarrisu Muhammadun. Ja'al mudarrisu Muhammadun. I'rabnya ja'a ini fi'il madhi, kemudian setiap fi'il ada fa'il, fa'ilnya al-mudarrisu fa'il. Setiap fa'il barisnya rafa', tanda rafa'nya dhammah karena dia isim mufrad. Kemudian Muhammadun inilah dia menjadi badal. Badal juga sama seperti yang sebelum-sebelumnya dari 3 contoh yang lalu, bahwa badal ini dia mesti mengikut yang sebelumnya. Yang dia ikut adalah baris al-mudarrisu. Karena al-mudarrisu ini rafa', maka dia pun rafa'. Ini rafa', maka dia pun rafa'. Si rafa'. Jadi barisnya Muhammadun yang menjadi badal tidak boleh dibariskan baris Muhammadan, tak boleh, atau Muhammadin juga tak boleh. Kenapa? Karena yang diikutnya adalah berbaris rafa'. Jadi kalau rafa', maka dia juga mesti rafa'. Jadi kalau dia al-mudarrisu, maka Muhammadun mesti dibariskan rafa'. Tak boleh al-mudarrisu Muhammadan atau al-mudarrisu Muhammadin, tak boleh. Mesti Muhammadun, karena yang diikutnya rafa'. Selanjutnya untuk badal ini kan artinya pengganti. Jadi maksudnya sebetulnya kalau dilihat orangnya itu juga. Jadi kalau kita artikan ja'al mudarrisu Muhammadun, artinya telah datang seorang guru, yang guru itu namanya Muhammad. Jadi nama guru yang datang itu namanya Muhammad. Jadi kalau disebutkan saja misalnya telah datang guru, misalnya guru sudah datang, begitu diinformasikan, maka mereka sudah tergambar bahwa yang datang itu adalah Muhammad. Nama guru itu Muhammad. Atau disebutkan, karena sebetulnya tidak layak, tapi ini sebagai contoh, misalnya disebutkan telah datang Muhammad misalnya. Memang tak bagus kalau kita menyebutkan nama langsung seorang guru. Ini hanya sekedar contoh saja. Jadi kalau misalnya disebutkan telah datang Muhammad misalnya, jadi itu sudah tergambar bahwa Muhammad yang datang itu adalah guru mereka. Jadi itu juga sebutannya, telah datang guru, maksudnya Muhammad. Contoh lain misalnya kita buat, misal kepala sekolah misalnya, ja'a ra'isul madrasah Umar, telah datang kepala sekolah Umar. Jadi nama kepala sekolah itu namanya Umar. Jadi disebutkan, kalau misalnya kita sebutkan telah datang kepala sekolah, maka orang-orang di situ sudah tahu bahwa yang datang itu adalah Umar. Telah datang kepala sekolah, berarti yang datang itu adalah Umar. Atau juga disebutkan telah datang Umar, maka orang akan tergambar bahwa yang datang itu adalah kepala sekolah, karena Umar itu adalah kepala sekolah di situ. Jadi begitulah gambaran dari badal. Badal ini pengganti, artinya dia juga, itu juga orangnya. Jadi yang dimaksud itu juga,
Jadi dia disebut sebagai badal. Jadi kalau mau dibuat misalnya Ja'a Muhammadun al-mudarrisu, boleh saja. Ja'a Muhammadun al-mudarrisu, boleh. Ini hanya contoh saja. Jadi kalau dia disebutkan Ja'a al-mudarrisu Muhammadun, maka yang menjadi badal adalah Muhammadun, dan badal ini mesti mengikut kepada yang diikutnya, yang sebelum dia, yakni al-mudarrisu. Karena al-mudarrisu rafa, maka dia pun mesti rafa. Jadi ini saja untuk at-tawabi' lil marfu'. Ini hanya sebagai contoh kecil saja dari na'at, ataf, taukid dan badal. Untuk pembahasan lebih luas dan lebih dalamnya ada pembahasan khusus tentang na'at, ataf, taukid dan badal. Ini hanya sekedar menjelaskan mana yang termasuk kepada at-tawabi'. Jadi inilah dia untuk kali ini. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.